Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Sang Widya Iswara. Sebelum saya memulai tutorial saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber pemirsa channel kami ini karena ketidakmunculan kami beberapa waktu oleh karena sesuatu hal yang tidak dapat kami sampaikan di sini. Oke, saudaraku, untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tutorial kita yang ke-11, kita akan membahas tentang demam panggung. Berbicara tentang demam panggung adalah kita berbicara tentang nervous, tentang grogi, yaitu merupakan suatu kondisi yang hampir pasti dialami oleh semua orang, bahkan orang yang sudah berpengalaman pun berbicara di depan umum atau khalayak, tidak terlepas dari perasaan grogi atau yang kita sebut juga dengan nama demam panggung. Secara teoritis, demam panggung disebabkan oleh adrenalin. Adrenalin yaitu suatu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin yang berada di dekat ginjal. Adrenalin menyebabkan nadi Anda berkontraksi yang meningkatkan tekanan darah serta dapat merangsang jantung Anda untuk memberikan energi ekstra, terutama apabila ada ancaman. Energi ekstra itulah yang dibutuhkan untuk menghadapi atau menghindari ancaman. Hal ini dapat terlihat ada gejala mental dan gejala fisik. Apa saja yang kita bisa dapat lihat gejala fisik maupun gejala mental tersebut? Ayo, mari kita ikuti. Saudaraku, mengutip konsepnya si Natalie Rogers, gejala fisik dari nafas atau demam panggung itu bisa terlihat pada detak jantung yang semakin cepat, lutut gemetar membuat sulit berdiri tenang di depan audiens, suara bergetar sering disertai mengejangnya otot tenggorokan atau terkumpulnya lendir di tenggorokan ini, gelombang hawa panas atau perasaan seperti akan pingsan, kejang di perut, kadang-kadang disertai rasa mual. Yang tidak kalah pentingnya juga terasa hiperventilasi, yaitu termasuk kesulitan untuk bernafas. Sedangkan gejala mental bisa terlihat seperti mengulang-ulang kata-kata, kalimat-kalimat atau pesan sehingga pembicaraan terdengar seperti suara radio rusak. Hilangnya ingatan termasuk ketidakmampuan komunikator atau presenter atau public speaker mengingat fakta atau angka secara tepat dan melupakan hal-hal yang sangat penting. Bentuk-bentuk lain dari nafas atau demam panggung itu bisa terlihat juga pada tersumbatnya pikiran yang membuat pembicara tidak tahu apa yang harus dia ucapkan. Yang kedua, rasa takut yang bahkan bisa muncul sebelum komunikator itu tampil. Selanjutnya, rasa tidak mampu atau kehilangan kendali dan rasa tidak berdaya seperti seorang anak mengatasi masalahnya. Saudaraku, saya akan memberikan tips bagaimana cara menangani demam panggung dan rasa grogi tersebut. Yang pertama,
pahami bahwa perasaan grogi adalah energi positif. Apa yang Anda rasakan seperti grogi, dada berdebar-debar, keringat dingin mengucur, bibir bergetar, dan darah seolah-olah mengalir lebih cepat, dan perlu Anda pahami bahwa semua itu adalah dorongan energi yang meluap dari dalam diri Anda. Tidak ada yang salah pada energi itu. Oleh karena itu, saudaraku, energi itu perlu disalurkan secara positif. Ia semestinya menjadi bahan bakar yang mendorong presentasi Anda lebih baik. Anda bisa menggunakan energi itu untuk memantapkan penampilan Anda. Saudaraku, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bersikaplah nothing tulus. Keinginan kita untuk bersikap sebaik-baiknya mendorong munculnya perasaan grogi. Secara negatif, pikiran kita biasanya terbebani oleh ketakutan untuk membuat kesalahan, kekhawatiran akan gagal, kecemasan bila melakukan kekonyolan, dan berbagai bayangan negatif lainnya. Sebelum Anda menggunakan energi grogi itu secara positif, maka terlebih dahulu Anda harus menetralisir emosi-emosi negatif tersebut dan bersikaplah nothing tulus. Sedangkan yang dimaksud dengan nothing tulus adalah suatu sikap yang perlu kita tanamkan kepada diri kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan. Bila toh kita gagal, maka tidak seharusnya menjadi begitu kehilangan. Tanamkan itu. Saudaraku, faktor yang ketiga yang perlu Anda pahami dan perlu Anda lakukan adalah tenangkan diri Anda. Contohnya, sementara Anda menunggu giliran, maka Anda diminta mengatur nafas Anda, yaitu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lambat-lambat, keluarkan energi yang meletup-letup dalam dada Anda melalui hembusan nafas yang teratur. Tenangkan pikiran dan emosi Anda. Bila perlu, pejamkan mata Anda, kumpulkan energi itu sebaik-baiknya, dan jangan biarkan mengganggu ketenangan jiwa Anda. Faktor yang keempat, kerahkan energi Anda. Yang dimaksudkan dengan kerahkan energi Anda adalah lepaskan energi itu dari kekangannya. Bila para audiens memberikan aplaus kepada pembicara sebelum Anda, maka kerahkan energi Anda dengan memberikan aplaus yang tidak kalah meriahnya daripada audiens yang lainnya. Berdirilah dengan sigap, berjalanlah dengan tegap dan mantap. Bila perlu, hembuskan nafas, lepaskan nafas sambil berteriak kecil, yes, atau turut bertepuk tangan menjambut aplaus dari audiens. Faktor kelima, saudaraku, adalah berbicaralah dengan keras dan lantang. Bila Anda berbicara lambat, maka bibir Anda akan semakin gemetar. Suara Anda pun bergetar. Salurkan rasa grogi Anda melalui suara Anda yang keras dan lantang. Suara keras bukan hanya dapat mengatasi kecemasan diri Anda, namun juga sarana menyalurkan energi tersebut. Ada baiknya Anda menghafal teks pertama sebelum Anda tampil, dan Anda harus bersikap wajar.
Faktor yang keenam adalah diam, silent. Anda dapat menyalurkan ketegangan dalam diri Anda kepada para audiens, yaitu dengan memulai presentasi Anda dengan diam beberapa saat. Biarkan ketegangan Anda terserap dan jadi ketegangan audiens Anda. Bila Anda merasakan ketegangan pada audiens Anda sudah cukup, maka mulailah presentasi Anda dengan sebuah pembukaan yang kuat, tajam, dan lantang. Saudaraku, hal yang ketujuh yang perlu Anda perhatikan adalah lontarkan humor yang wajar. Lenturkan kegugupan Anda dengan sebuah humor yang wajar. Anda memang perlu merencanakannya dengan baik. Namun jangan sampai kehilangan spontanitas, dan humor yang terbaik itu adalah yang tidak akan melukai perasaan siapapun. Seperti humor yang bisa Anda lakukan itu adalah humor yang menyangkut tentang diri Anda. Oke? Tips lain yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama adalah mengatur pernapasan dengan menarik napas secara dalam. Yang kedua, tertawalah jika mungkin dengan membuat cerita humor dan lelucon di awal presentasi. Yang ketiga, teknik relaksasi. Lakukan latihan penenangan sebelum presentasi seperti yoga atau relaksasi zen. Yang keempat, menghilangkan penyebab, yaitu mengurangi penyebab ketakutan pada umumnya seperti kurangnya persiapan. Yang kedua, tanpa latihan dan tanpa tahu kondisi, lokasi, lingkungan yang tidak dikenal sama sekali. Saudaraku, hal penting yang juga Anda perlu perhatikan adalah hindari minuman yang berkarbonat atau produk yang mengandung susu karena cenderung mengeringkan mulut Anda. Akan berpengaruh nanti kepada suara atau vokal Anda. Oke, saudaraku, itulah tadi sedikit tips dari kami tentang demam panggung dan bagaimana mengatasi demam panggung pada Anda saat berpresentasi. Oke, terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada tutorial ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.